Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anggraini, semester 2, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan sosiologi dan antropologi kesehatan. Apa itu sosiologi? Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai masyarakat, perilaku, interaksi, dan pengaruh. Adapun tokoh-tokoh sosiologi yaitu Auguste Comte, orang pertama yang mempopulerkan istilah sosiologi tahun 1839 atau disebut Bapak Sosiologi, seorang ahli filsafat dari Prancis. Khawatirnya pada dampak revolusi Prancis yang dilatar belakangi oleh ketidaktahuan masyarakat dalam mengatasi perubahan sosiologi. Adapun tokoh-tokoh lain dari sosiologi yaitu Pitirim Alexandrovich Sorokin, lanjut Emil Durkheim, terus William Fielding, Paul B. Horton, Suhartono Suekanto, Max Weber, Selo Swemarjon, dan G.A.A. Fondor, Mayor Pollack, dan Hasan Sandili. Di sini saya akan menjelaskan mengapa sosiologi perlu dipelajari. Karena satu, dapat membantu mengontrol atau mengendalikan setiap tindakan dan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, mampu mengkaji status dan peran sebagai anggota masyarakat, serta dapat menilai dunia atau budaya lain yang belum diketahui. Yang ketiga, memahami nilai, norma, tradisi, dan keyakinan yang dianut oleh masyarakat lain, serta memanfaatkan perbedaan yang ada tanpa menyebabkan timbulnya konflik di antara anggota masyarakat yang berbeda. Yang keempat, tanggap, kritis, dan rasional dalam menghadapi gejala-gejala sosial masyarakat yang makin kompleks. Adapun peran sosiologi dalam praktik kesehatan yaitu satu, ahli riset, mencari, mengumpulkan fakta sosial. Yang kedua, konsultan kebijakan, menganalisis perubahan sosial. Yang ketiga, teknisi, sosiologi terapan yang menganalisis masalah kesehatan. Dan yang terakhir, meningkatkan peran sebagai pendidik kesehatan, memahami sifat dan karakter yang berlaku di masyarakat. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang sosiologi kesehatan. Apakah itu sosiologi kesehatan? Sosiologi kesehatan adalah studi tentang perawatan kesehatan sebagai suatu sistem yang telah terlembaga dalam masyarakat. Kesehatan atau health dan kondisi rasa sakit atau illness hubungannya dengan faktor-faktor sosial. Dan pada tahun 1950 dan 1960 dinilai sebagai perkembangan sosiologi kesehatan secara formal. Pembagian sosiologi kesehatan menurut status yaitu satu, sosiologi mengenai bidang medis, terdiri atas kajian sosiologi terhadap faktor di bidang medis. Yang kedua, dilakukan oleh nilai sosiologi. Yang ketiga, menempati posisi mandiri di luar bidang medis. Dan yang keempat, bertujuan mengembangkan sosiologi dan menguji prinsip dan teori-teori sosiologi. Yang kedua, sosiologi dalam bidang medis. Sosiologi dalam bidang medis, penelitian dan pengajaran bersama yang sering melibatkan pengintegrasian konsep, teknik, dan personalian dari berbagai disiplin, dan sosiologi digunakan sebagai pelengkap bidang medis. Adapun
pembagian sosiologi kesehatan, yaitu menurut Wilson, 1. Sosiologi mengenai kesehatan, pengamatan dan analisis dengan mengambil jarak yang terutama dimotivasi oleh suatu masalah sosiologi. Dan yang kedua, sosiologi dalam kesehatan, penelitian dan pengajaran yang lebih bercirikan keintiman, terapan dan kebersamaan yang terutama didorong oleh adanya masalah kesehatan. Baiklah, di sini saya akan memberitahukan ruang lingkup sosiologi kesehatan. 1. Epidemiologi, mengkaji, meningkatkan penyakit, distribusi penyakit, penyebab penyakit, dan asal penyakit dikaitkan dengan proses perkembangan pembangunan. Contohnya, penyebaran tipus disebabkan oleh faktor sosial dan ekonomi. Rudolf Virchow tahun 1847 menyarankan untuk melakukan perbaikan kondisi ekonomi sebagai tindakan preventif penyakit tipus. Yang kedua, aspek-aspek medis dari sistem-sistem sosial. Persepsi di masyarakat bahwa sakit dipandang sebagai sanksi oleh sosial. Contoh, penyakit HIV atau AIDS dianggap sebagai penyakit kutukan akibat hubungan seks bebas. Yang ketiga, etiologi, mengkaji penyebab dan asal-usul penyakit dan berpengaruh pada hubungan manusia dengan lingkungan sosialnya serta berpengaruh langsung terhadap kesehatan penduduk. Contohnya, penggunaan lingkungan sosial, pasien sebagai media terapi bagi pasien amnesia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi nilai, norma, dan etika. Nilai, harga atau kualitas suatu secara intrinsik, prinsip umum, tingkah laku abstrak. Fungsi nilai yaitu sebagai pedoman, sebagai pendorong tingkah laku manusia dalam hidup. Adapun definisi norma yaitu merupakan kaidah atau aturan-aturan yang berisi petunjuk tentang tingkah laku yang harus atau tidak boleh dilakukan oleh manusia bersifat meningkat. Yang dimaksud dengan fungsi untuk menentukan terlebih dahulu bagaimana tindakan akan dinilai orang lain. Sedangkan etika, kebiasaan yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku manusia. Dan yang terakhir, fungsi, sarana untuk memperoleh orientasi kritis berhadapan dengan berbagai moralitas. Orientasi kritis diperlukan karena kita dihadapkan dengan pluralisme moral. Adapun 6 nilai budaya. Yang pertama, nilai ekonomi, dan yang kedua, nilai teori, yang ketiga, nilai kuasa, yang keempat, nilai solidaritas, yang kelima, nilai estetika, dan yang keenam, nilai agama. Baiklah, kita akan lanjut ke peluang tenaga kesehatan melakukan malpraktik. Yang pertama, kesalahan dalam pengobatan tanpa menggunakan standar 5 benar. Yang ada benar obat, benar pasien, benar dosis, benar cara pemberian obat, benar waktu pemberian obat. Bagi kalangan ilmu sosial, 5 benar tersebut di atas perlu ditambah dengan benar pendekatan dan benar teknik. Yang kedua, kegagalan dalam mengkonsumsikan informasi ke dokter, sejawat, keluarga pasien. Dan yang ketiga, kegagalan dalam mendokumentasikan informasi dalam bentuk catatan medis atau medical record, mulai dari identitas pasien, catatan pengobatan, sampai rencana pulang. Jangan menulis opini pribadi, tulis berbagai hal yang faktual. Yang keempat, kegagalan dalam pengajian, misal mengidentifikasi kebutuhan pasien, pemeriksaan fisik, dan hasil labor. Yang kelima, kegagalan dalam memberikan perlindungan, misalnya hindarkan benda-benda yang rusak demi keamanan pasien. Yang keenam, kegagalan dalam memberikan perawatan dengan rasionalisasi
kesesuaian terapi dengan penyakit yang diderita. Yang ketujuh, melanggar kerahasiaan pasien. Dan yang terakhir, kedelapan, yaitu kegagalan dalam tindakan kriminal, sengaja membahayakan pasien, memberikan obat berlebihan dosis,